sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, tentu saja kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih sebenarnya materi yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang penyiar ya teman-teman. Nah, untuk itu, sebelumnya izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Sartika dengan NIM 2101646. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen Ibu Dr. Anda Ermawati Arif, MPD. Baik, tanpa kita memperpanjang dan memperlama waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita, yaitu penyiar ya teman-teman. Nah, untuk itu yang pertama kita akan membahas dulu nih, apa itu penyiar atau pembawa acara ya teman-teman. Nah, pembawa acara itu mereka adalah pembawa acara di televisi ataupun di radio. Nah, istilah itu biasanya dipakai untuk mereka yang berada di industri televisi di Indonesia, dan juga merupakan padanan penyiar berita yang banyak dipakai di radio ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita bahas nih bahasa penyiar ya, yang pertama kita bahas. Nah, bahasa penyiar atau bahasa pers itu merupakan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia yang di sampingnya terdapat juga ragam bahasa akademik atau ilmiah, di mana ragam bahasa usaha atau bisnis, kemudian ragam bahasa filosofik, dan ragam bahasa literer atau sastra ya teman-teman. Dengan demikian, bahasa yang digunakan oleh jurnalis itu memiliki kaidah-kaidah yang berbeda berdasarkan jenis tulisan yang akan mereka beritakan. Kemudian, itu juga kosakata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik itu mengikuti perkembangan bahasa dalam masyarakat pada umumnya, teman-teman. Oke, kita lanjut kepada cara penyampaian informasi dari para jurnalis ya teman-teman. Nah, cara penyampaian mereka itu dapat menciptakan keakraban tersendiri ya bagi para penonton, dan itu dapat disimak di wilayah daerah masing-masing kota, dan juga tidak dapat kita membandingkan bagaimana cara jurnalis pada siaran-siaran TV nasional lainnya yang mereka sudah terdidik bersekolah secara formal khusus dalam bidang jurnalistiknya yang membentuk mereka itu menjadi jurnalis yang baik gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada langkah-langkah membaca berita ya teman-teman. Nah, langkah-langkah membaca berita itu hal yang perlu diperhatikan agar mencapai hasil yang baik dan manfaatnya maksimal. Nah, itu artinya pendengar itu harus dapat memahami isi berita yang telah kita sampaikan tanpa adanya kesalahan tafsir dan kesulitan-kesulitan lainnya ya teman-teman. Nah, beberapa hal tersebut yaitu ada 5 macam teman-teman. Yang pertama yaitu pemahaman si penyiar terhadap berita yang akan dia sampaikan. Nah, dalam hal ini sebelum kalian membacakan untuk orang lain, nah kalian itu harus memahami dulu dengan benar isi berita apa yang akan kalian bacakan. Nah, terus yang kedua ada menyampaikan isi berita tersebut secara utuh, tidak secara terpotong-potong ya teman-teman. Nah, kalau secara terpotong-potong itu akan menyebabkan keambiguan dan menyebabkan terjadinya miskomunikasi sehingga berita yang disampaikan itu tidak tepat. Apa poin-poinnya itu tidak tepat ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut yaitu penggunaan volume suara yang dapat menjangkau seluruh audiens atau pendengar. Jadi suara itu benar-benar penting ya teman-teman untuk menjadi seorang penyiar. Kenapa? Karena dengan suara, misalnya kita menggunakan suara yang pelan, nah itu audiens tidak akan mendengarkan dengan baik teman-teman. Mereka akan merasa ini tidak terdengar dengan baik dan mereka akan sibuk dengan kegiatan mereka sendiri-sendiri begitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada penerapan intonasi dan artikulasi yang tepat dalam membacakan kalimat-kalimat berita, sehingga itu tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Kenapa? Nah, contoh ya teman-teman, misalnya kita membacakan berita yang sedih, namun kita dengan mimik yang bahagia gitu. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya kesalahan penafsiran. Entah ini berita sedih atau berita bahagia gitu.
Nah, kemudian selanjutnya itu memberikan penjagaan yang tepat di antar kalimatnya, teman-teman. Jangan kita langsung saja membacanya sat-set gitu, langsung gitu, tidak. Jadi kalau menjadi seorang penyiar itu, kita harus menggunakan jeda yang tepat antar kalimatnya, begitu teman-teman. Nah, kemudian ada praktik dalam membaca berita. Nah, baik, akan saya coba contohkan praktik dalam membaca berita ya. Baik, selamat siang, Anda menyaksikan Liputan 6 terkini. Saya Cindy Putri Sartika melaporkan langsung dari Kompleks Bina Warga Rajawati, Jakarta Selatan. Saya dapat melaporkan bahwa di daerah ini ada ratusan rumah warga yang sudah terendam banjir 3 hingga 5 meter. Saat ini air sudah mulai menutupi pintu rumah warga, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Dari informasi yang kami dapatkan, ada sekitar 800 warga di tempat ini yang terkena dampak dari banjir dari Bendung Katulapama yang membuat debit air Ciliwung meluas dan tentunya berimbas terhadap rumah warga. Dan dari informasi yang kami dapatkan, ada sekitar 800 warga di tempat ini yang terkena dampak dari banjir dan tadi sudah disediakan perahu karet untuk mengevakuasi dan juga mobilisasi warga, dan beberapa warga sudah mulai mengungsi ke puskesmas dan juga posko banjir. Namun, ada beberapa warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka masing-masing. Sebagian besar dari mereka tinggal di lantai 2 rumah mereka. Dan selain itu, di sekitar perumahan ini juga disediakan dokter-dokter yang berjaga agar warga, khususnya lansia dan balita, dapat menjalani perawatan dan juga tetap terjaga kesehatannya tentunya. Kemudian di area posko pengungsian banjir juga dibuka dapur umum dan dibuka secara swadaya oleh masyarakat, khususnya warga Kompleks Bina Warga. Demikian Liputan 6 terkini, selamat melanjutkan aktivitas. Kami segera kembali untuk melaporkan situasi terkini banjir Jakarta di Liputan sore nanti. Baik teman-teman, jadi seperti itulah praktik membaca berita. Jadi oleh karena itu saya Cindy Putri Sartika mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.